Bu Nani, suaranya masih di mute. Maaf Pak Robin. Ya. Selamat Ya, malam Bapak Ibu selamat sekalian. malam. Malam ini kita berjumpa lagi dalam persiaran kita bersama Inigo dan kalau teman-teman wanitanya. Untuk memulai pertemuan malam ini, saya mengundang Bapak Ibu, barangkali ada yang bersedia, saya mohon kesediaannya untuk membacakan doa pembuka. Saya boleh, Bu. Silahkan, Bu. Tapi saya nggak buka kamera ya. Maaf, suara sinyalnya nggak bagus. Nggak masalah, Bu. Silahkan. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Mari kita buka punta malam hari ini dengan hening sejenak. Kita satukan hati, budi, dan pikiran kita untuk doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal. Ajarilah agar aku memiliki kemurahan hati sejati, agar aku melayani Engkau sepantasnya, agar aku memberi tanpa menghitung biaya, agar aku berjuang tanpa memperhatikan luka, agar aku bekerja tanpa mencari istirahat, agar aku mengorbankan diri tanpa memikirkan imbalan, asal aku tahu bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Monika atas kesediaannya. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan memulai dengan refleksi pertemuan kita hari Selasa yang lalu mengenai Inigo dan Donna Isnes Pascual yang seorang janda kaya yang ditemui oleh Ignatius pada perjalanannya. Malam ini Bapak Ibu akan dibagi ke breakout room dan apabila pada breakout room tersebut tidak ada fasilitator yang hadir, maka saya meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membantu teman-teman di situ bersharing dan memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk sharing dan refleksi. Mari kita buka refleksi malam ini dengan doa untuk pengantar refleksi. Terima kasih Bu Nani. Sebelum kita memulai refleksi, saya akan mengulang sedikit. Izinkan saya share screen ya. Oke, pada punta yang lalu kita merefleksikan tentang Donna Ines Pascual. Donna Ines ini adalah wanita pertama yang ditemui Ignatius dalam perjalanan persiarahannya. Ia pula yang membantu Ignatius menjadi seseorang yang eh, orang yang tepat di waktu yang tepat untuk perjalanannya Inigo eh, untuk saat bersiarah. Dan Donna Ines ini juga yang membela Inigo ketika ia diadili. Nah, ini refleksi yang kemarin saya bagikan. Pertama, apakah aku sudah menerima ajakan Tuhan untuk bisa melayani sesama dengan lebih sungguh dan dengan hati yang tulus? Lalu, apakah aku sudah memaksimalkan sumber daya maupun talenta-talenta yang aku miliki untuk memuliakan Tuhan lebih tinggi lagi? Yang ketiga, apakah aku sudah berani bersikap untuk membela kebenaran dan tidak takut akan konsekuensi yang terjadi bila aku bersikap jujur? Renungan terakhir adalah kembali ke saat Tuhan memberikan hal yang sungguh-sungguh aku dambakan di waktu yang tepat, dan renungkanlah perasaan di saat itu dengan sepenuh hati. Oke, sebelum nanti kita masuk ke breakout room, saya ingin mengajak
bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, Romo, suster, dan frater yang ada, mari kita mendoakan doa Fransiskus Asisi. Kita hening sejenak. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra. Mari kita bergabung di breakout room. Terima kasih. Bapak Ibu, breakout room akan dibuka selama 25 menit. Nanti kalau sudah masuk ke breakout room, mohon dapat ingat salah satu teman, nama temannya supaya kami bisa mengembalikan Ibu Bapak ke breakout room yang sama. Jadi nggak ngulang lagi ya, silahkan. Selamat kembali semua, para Bapak, Ibu, Frater, Romo, Suster sekalian, peserta persiagaan ini. Eh, Sepertinya ini refleksinya sangat mendalam ya malam ini. Saya mengundang untuk satu orang Bapak Ibu yang berkenan untuk membagikan refleksi eh, saat ini. Mungkin ada yang berkenan membagikan di ruang main room ini. Silakan Ibu Monica mungkin. Terima kasih. Ya dari sharing ini, dari refleksi yang saya dapat, saya cuma mau mengatakan kebahagiaan yang sejati itu bukan karena kita bahagia dengan diri kita sendiri. Dari refleksi dan pengalaman yang saya dapat saat saya membantu mendoakan orang yang sedang bermasalah, sedangkan saya sendiri juga masalahnya tidak mudah, tetapi saat saya mendengar doa orang itu terkabul, dia bahagia, ternyata saya juga ikut merasakan kebahagiaan dan saya dengan sukacita berbagi ke setiap orang bahwa kebahagiaan itu bukan karena saya bahagia, tetapi orang lain yang kita dukung itu bahagia meskipun kita banyak masalah. Terus sama kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, itu kita akan sedih gitu loh. Karena saya juga punya pengalaman, waktu itu saya mau menolong orang, tetapi saya hitung-hitungan, takut ditipu, takut segala macam, sehingga saya tidak memberi apa yang dibutuhkan Bapak itu, sehingga berhari-hari saya menangis dan mengaku dosa,
Dan Romo juga mengatakan, ya sudah, kamu sudah melakukan, tetapi rasa bersalah itu nggak gampang untuk dilupakan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Monika untuk bersedia membagikan refleksinya pada malam ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, Romo, Suster, Frater sekalian. Kita akan melanjutkan persiaran kita dengan punta yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Gabriela. Masih di mute. Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman peziarah semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela dari Paroki Yesus Gembala yang Baik, Denpasar. Kita sudah hampir sampai di penghujung persiaran kita bersama Inigo dan beberapa perempuan sahabatnya yang berpengaruh dalam persiaran hidup Inigo. Mari kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa perjumpaan antara Putri Catalina dengan Inigo de Loyola yang terjadi dalam film yang telah kita tonton bersama. Seperti tema kita malam ini, kejutan dalam perjumpaan. Kira-kira kejutan apa nih yang terjadi dalam perjumpaan antara Inigo dan Putri Catalina? Mari, silakan tuliskan di chat room, apa sih kejutan yang terjadi dalam perjumpaan itu? Oke. Eh, eh, menemukan teman yang menemani, memahami. Oke. Dukungan Tuhan melalui sesama. Oke. Ada lagi? Pemurnian perjuangan. Ya, oke. Terima kasih untuk responnya, teman-teman. Ya, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya ini, yaitu slide yang ada gambar boneka meloncat itu. What a nice surprise. Ya, ketika membuat punta ini, saya teringat pada box mainan seperti ini. Namanya adalah Jack in the Box, yaitu sebuah kotak hadiah. Kalau dibuka, tiba-tiba ada boneka yang muncul dan memberi kejutan. Boneka-boneka ini bisa melompat, tentu karena direncanakan oleh penciptanya. Saya membayangkan Per yang bisa membuat boneka ini melompat, seperti suatu perjumpaan yang merupakan kerinduan, impian, dan menjadi latar belakang perjalanan Inigo selanjutnya. Perjumpaan Putri Catalina dan Inigo bukan suatu kebetulan. Dengan latar belakang Inigo yang seorang tentara, kemungkinan bertemu dengan Putri pasti ada. Demikian juga dengan Putri Catalina. Namun, perjumpaan Inigo dan Putri Catalina yang tidak disengaja atau direncanakan nampaknya merupakan campur tangan Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Yang mungkin saja tanpa campur tangan Tuhan, perjumpaan itu belum tentu terjadi.
Lalu apa rencana Tuhan dalam perjumpaan itu? Kita next slide-nya, yaitu mari kita lihat sebagai impian Inigo. Sebagian besar dari kita tentu sudah mengenal Inigo dengan jelas. Tetapi mari kita lihat dari impian dan kerinduan-kerinduannya. Karena lahir dari keluarga bangsawan, maka sejak kecil sudah bermain dan berlatih pedang, meskipun dari kayu. Ia mempunyai impian untuk menjadi seorang kesatria. Dan ia akan bangga jika mati di medan pertempuran. Ketika mati, ia ingin dikenang sebagai seorang Loyola. Next. Dalam buku hariannya, ia menuliskan untuk menjadi seorang kesatria harus mempunyai 3 hal, yaitu nomor 1 adalah Allah. Ia sudah punya Allah untuk diabdi, yaitu Allah yang diwartakan Gereja Katolik. Raja yang kedua, ia juga punya raja untuk ditaati, yaitu Raja Kastilia. Yang ketiga adalah putri. Dia sangat rindu untuk menjadi pelindung bagi Putri Catalina. Dari mana kita tahu dia sangat ingin menjadi pelindung Putri Catalina? Dari kata-katanya yang keluar dari hati dan pikirannya ketika berlatih pedang bersama musuh bayangannya. Katanya kematian datang bagi mereka yang berani mengancam Tuanku Putri Catalina. Lalu siapakah Putri Catalina? Ia anak dari Ratu Isabel I dari Kastilia yang dikenal dengan sebutan Isabel de Katolika. Dengan Raja Ferdinand II dari Aragon, dilahirkan pada tanggal 6 Desember 1485. Ketika berusia 3 tahun, dipertunangkan dengan putra mahkota atau Pangeran Arthur dari Inggris. Pada usia 15 tahun, ia pindah ke Inggris dan mengganti namanya dengan Katarina, menggunakan huruf K. Pada usia 16 tahun, ia menikah, tetapi pernikahannya hanya berumur 5 bulan. Suaminya, yaitu Pangeran Arthur, meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, Katarina tidak mempunyai status. Sampai pada tahun 1509, ia menikah dengan Henry, adik Pangeran Arthur, yang kemudian menjadi Raja Inggris dengan nama Henry ke-8. Karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki, akhirnya Katarina dikeluarkan dari istana dan raja menikah lagi. Next. Perjumpaan dengan Putri Catalina. Kalau kita mencermati film, ada 3 perjumpaan yang terjadi. Yang pertama adalah perjumpaan secara fisik. Terjadi di suatu malam di Valladolid Castle ketika Inigo sedang berlatih pedang. Yang kedua, perjumpaan dalam mimpi. Terjadi ketika Inigo dalam masa penyembuhan di Puri Loyola. Yang ketiga adalah perjumpaan melalui surat ketika Inigo dalam tahanan. Kita menengok perjumpaan fisik. Next, berikutnya. Ini adalah beberapa foto yang saya ambil dari film dalam perjumpaan secara fisiknya. Yang atas sebelah kiri, itu adalah Putri Catalina yang muncul dari balik dinding, yang mendengar percakapan Inigo dengan musuh bayangannya ketika sedang berlatih pedang. Putri mendengar kata-kata Inigo, kematian datang bagi mereka yang berani mengancam Tuanku Putri Catalina. Lalu yang di bawah kiri, Inigo memperkenalkan diri sebagai tentara yang sederhana dari Adipati Najera. Yang di tengah, bawah tengah, Putri minta dihibur oleh Inigo hingga ia terkesan.
Lalu di sebelah kanan bawah, setelah menari dalam suasana romantis, Indigo sadar bahwa tidak pantas untuk jatuh cinta pada Putri Catalina. Untuk memperbaiki suasana, Putri lalu mengikat dengan meminta Indigo berlutut dan bersumpah. Bagi Indigo, perjumpaan secara fisik itu merupakan pucuk dicinta ulang tiba. Dengan pertemuan dengan Putri Catalina, Indigo langsung terikat dan menjadi seorang kesatria sesuai dengan impian yang dituliskan di buku hariannya. Next. Next, Pak. Sapu tangan sebagai simbol dari Putri Catalina. Ketika Putri Catalina akan meninggalkan ruangan, Inigo mendapat pelambang dari Putri. Ia mengatakan, ini adalah malam terakhir saya di puri ini. Saya menangkapnya, Putri mengatakan, oke, stop sampai di sini. Lalu lanjutnya, saya akan kembali ke rumah ratu. Kata lainnya adalah saya kembali menjalani kehidupan saya dengan status saya. Kemudian, jika kita tidak berjumpa lagi, sepertinya Putri mempunyai firasat atau seolah-olah Putri tahu kalau tidak ada kemungkinan untuk berjumpa lagi. Lalu sebelum meninggalkan ruangan, ia memberikan sapu tangannya yang merupakan simbol perpisahan dan kepergian. Next. Perjumpaan secara fisik bagi Putri Catalina itu perjumpaan ini membuat ia yang pertama adalah membatalkan untuk bunuh diri karena Inigo penuh semangat dan api kesatria untuk melindunginya. Kita bisa mengetahui dari suratnya yang ditulis, yaitu saya bermaksud untuk melemparkan diri saya keluar dari jendela untuk mengakhiri penderitaan saya. Tetapi bukan kematian, saya malah berjumpa dengan seorang laki-laki penuh semangat dan api seorang satria seutuhnya yang berlutut di hadapan saya dan berkata, adalah kehormatan baginya untuk mati demi saya. Lalu ia juga mendapat pengakuan bahwa ia adalah orang yang penting dan berharga, sehingga Inigo rela untuk mengorbankan diri. Dalam suratnya dituliskan, pada saat itu yang diperlukan untuk menyelamatkan hidup seseorang adalah melihat dengan jelas apa yang berharga dalam diri Anda. Next. Sapu tangan, tanda keterikatan. Bagi Inigo, sapu tangan Putri adalah tali pengikatnya dan memberikan semangat dan motivasi sebelum bertempur melawan tentara Perancis. Ya. Inigo mencium sapu tangan Putri Catalina. Next, yaitu perjumpaan dalam mimpi. Inigo ditolak oleh Putri karena kakinya yang cacat atau timpang. Dalam mimpinya Putri berkata, kamu, mengapa memakai seragam itu jika kamu tidak pantas menjadi tentara Kastilia? Engkau tidak bisa melindungi saya dengan kaki seperti itu. Enyahlah dari pandanganku. Wah, penolakan yang keras ini ya. Selain itu, dia juga bermimpi tentang ayahnya. Dalam mimpinya Inigo berjumpa dengan ayahnya itu, Inigo ditolak oleh ayahnya juga. Padahal
impian Inigo untuk dikenang sebagai seorang Loyola. Tapi ayahnya mengatakan dalam mimpi itu, saya sudah tahu sejak semula bahwa kamu tidak layak untuk pedang itu dan juga untuk menyandang nama kami. Next, sapu tangan melepas ikatan. Sekali lagi, Donya Magdalena membawa kabar baik. Ia memberitahukan Inigo, saya menemukan ini di saku seragamu. Saya putuskan untuk menyimpannya. Lalu setelah membaui, Inigo kecewa. Ini sudah dicuci, katanya. Tidak ada aroma dari Putri Catalina. Kejadian ini mempercepat proses pelepasan keterikatan Inigo. Inigo yang mulai belajar mencermati gerak-gerak batinnya dan mendengarkan bisikan roh baik, mulai sadar dan melepas ikatan-ikatan yang ada dalam dirinya, yaitu sumpah setia kepada kerajaan, sapu tangan putri, yang kita ketahui dari menaruh sapu tangan putri di lukisan Bunda Maria sebelum ia berangkat berziarah, dan identitasnya sebagai seorang Loyola. Perjumpaan melalui surat. Pada perjumpaan melalui surat, Putri Catalina pertama adalah perjumpaan yang aromanya erotis atau eros, cinta eros, berubah menjadi persahabatan atau cinta agape. Ketika ditulisnya dalam surat, yaitu ikut sedih karena terluka dan senang telah mengetahui perkembangan hidup baru Inigo. Lalu ia juga memberikan afirmasi. Next. Ia juga memberikan afirmasi atas kejadian yang menyelamatkan nyawanya dan mendukung untuk menjadi kesatria Tuhan sehingga banyak orang yang diselamatkan Inigo. Ditulisnya, kamu sudah menyelamatkan hidupku dan kamu akan menyelamatkan lebih banyak lagi sebagai kesatria Tuhan. Kamu adalah terangnya dan apinya. Ingatlah itu. Lalu dalam surat itu juga Putri Catalina melepaskan. Semoga putrimu yang baru, Ratu Surga, menjagamu tetap kuat dan selalu bersamamu, karena saya tidak akan bisa. Sedang pada Inigo, pelepasan pada Inigo, tindakan membakar surat Putri Catalina. Itu merupakan simbol melepaskan diri dari ikatan dan menjadi lepas bebas. Simpulan akhir, Putri Catalina yang awalnya mempunyai keinginan untuk bunuh diri, setelah dalam perjumpaan memberinya kejutan, yaitu terjadi proses adanya afirmasi yang dibutuhkan oleh Putri Catalina yang sedang galau, sehingga bisa memutuskan untuk membatalkan niatnya, itu niat bunuh diri. Dan perjumpaan itu juga menyadarkan bahwa hidupnya sangat berharga bagi orang lain. Pada waktu itu adalah Inigo. Untuk kemudian dia melanjutkan karya atau misi dalam hidupnya sebagai putri atau ratu. Sedang bagi Inigo, keinginan menjadi kesatria dunia dalam perjumpaan yang memberikan kejutan itu terjadi proses. Dalam waktu singkat, mimpinya menjadi kesatria terwujud. Kemudian dalam perjumpaan mimpi,
mengalami penolakan ketika kakinya timpang, yang mengasahnya untuk mencermati gerak-gerak batin dan mendengarkan roh baik. Akhirnya, perjumpaan melalui surat membawanya pada keputusan menjadi kesatria Kristus. Ya, perjumpaannya selesai sampai di sini. Terima kasih. Lalu kita lanjut dengan langkah doa. Langkah doa. Pertama adalah persiapan seperti yang biasa, yaitu mendengarkan, membaca kembali pokok permenungan persiarahan. Yang kedua adalah doa pembuka. Doa pembuka untuk esok hari supaya mengarah pada Tuhan semata. Di sini saya menawarkan doa, ajarlah hatiku untuk didoakan. Lalu yang paling penting dalam latihan doa ini adalah dambaan. Ini adalah rumusan dambaannya, yaitu aku mohon rahmat agar diberi kerendahan hati untuk belajar dari perjumpaan antara Putri Catalina dan Inigo, agar aku mampu memaknai, memilih, dan melepas hal-hal atau barang-barang atau ikatan yang menghalangiku untuk memuliakan Allah. Berikutnya adalah pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi. Lanjut, lanjut bawah, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Berapa kali dalam hidup Anda mengalami perjumpaan dengan seseorang yang membantu Anda melihat betapa berharganya diri Anda? Kapan dan bagaimana terjadinya? Adakah perkataan seseorang yang Anda kagumi membuat Anda terikat? Kapan dan bagaimana terjadinya? Pernahkah Anda ditolak atau khawatir ditolak oleh orang yang Anda kagumi? Bagaimana perasaan Anda dan apa yang Anda lakukan setelah ditolak atau merasa khawatir ditolak? Ceritakan. Yang keempat, adakah pengalaman hidup baru dalam Kristus yang disyukuri dan diteguhkan oleh orang-orang sekitar Anda? Pernahkah Anda secara sengaja meneguhkan orang lain dengan kata-kata, sikap, dan tindakannya, dan Anda menyaksikan dampak positif peneguhan Anda tersebut? Sekian pemaparan saya. Terima kasih Romo, panitia, teman-teman peziarah semuanya untuk kesempatan ini. Selanjutnya saya kembalikan pada MC. Terima kasih pada Ibu Gabriela atas refleksinya malam ini tentang bagaimana perjumpaan Inigo dengan Princess Catalina adalah sebuah kejutan dalam perjumpaan. Kejutan yang merubah Princess Catalina yang awalnya ingin bunuh diri sampai menjadi kembali kepada misinya menjadi ratu. Dan Inigo yang awalnya berusaha untuk menjadi kesatria dunia merubah menjadi misinya menjadi kesatria Kristus. Bapak, Ibu, dan Romo, Frater, Suster sekalian, saya mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk membagikan juga buah-buah refleksi pesiarahan malam ini pada akun sosial media dan juga bisa mengikuti kembali pesiarahan malam ini pada YouTube channel Latihan Rohani Pemula. Kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, punta ke-7 dengan Isabel Rosser dengan temanya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam ini, Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka kamera
Kita akan mengabadikan dulu persiaran kita malam ini. Silahkan dibuka kameranya. Mungkin panitia bisa mulai membantu menyiapkan untuk kita foto bersama. Oke, saya yang akan foto ya, karena Sis Yudit ternyata udah pergi. Baik, ini ada 2 halaman di tempat saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, jadi terus senyum sampai giginya kering ya. 1, 2, 3. Bentar dulu. Ini komputernya agak ribet. Oke, sekarang halaman kedua. Senyum lagi karena kita nggak tahu ada di mana. 1, 2, 3. Bentar, lihat dulu hasilnya bagus apa enggak. Oke, sip. Selesai. Baik, kita sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam ini, saya minta kesediaannya mungkin salah seorang peserta Bapak Ibu untuk membacakan doa penutup. Barangkali Ibu, Bapak Niko mungkin, atau Bapak Niko atau Kak Niko ini. Bantuannya untuk silahkan membacakan doa penutup. Atau mungkin yang lain. Ibu Santi, Saya ya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha murah dan maha cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang dirimu, ciptaanmu, diriku, dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar engkau gunakan seturut kehendakmu yang maha kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya, dan penuh rahmat, di mana tak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiranmu. Aku mohon agar engkau menyatakan dirimu kepadaku pada 2 minggu mendatang dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi engkau dengan lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali ke MC. terima kasih Bu Santi. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa pada hari Sabtu tanggal 25. Kita menutup perjumpaan kita pada malam ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Izin pamit. Selamat istirahat. Bye-bye.